Tiba-tiba Potter datang. Diki jangan lupain temenmu ini ya, ucap Potter membuat Diki ketawa. Aku nggak lupa lah sama temen. Sebaik kamu Tar, malahan aku mau ajak kamu. Buat bantu aku ya, aku sudah bilang sama Pak Ruslan, ucap Diki. Oke kawan siap laksanakan selalu membuat mereka berdua tertawa. Udah ya Ter aku balik dulu, kasian Adit entar kemalaman. Oke bos siap silakan membuat mereka berdua ketawa lagi. Setelah mereka selesai ngobrol, Diki langsung berangkat pulang. Sekitar 30 menitan. Perjalanan Diki udah sampai di depan rumahnya. Tapi Diki melihat orang tua Siti sudah ada di depan rumahnya. Assalamualaikum Pak Bu. Waalaikumsalam Nak Diki. Jawab orang tua Siti. Sudah pulang Nak Diki ucap Ibu Siti. Sudah Bu. Diki bergegas membuka pintu rumahnya. Silahkan masuk Pak Bu. Ucap Diki. Iya Nak Diki. Kedua orang tua Siti bergegas masuk rumah Diki. Boleh saya gendong Adit Nak Diki? Ucap ibu mertua Diki. Yang dibalas anggukan oleh Diki. Diki memindahkan Adit ke pangkuan ibu mertuanya. Diki celingak-celinguk melihat. Siti ikut apa tidak? Siti tidak ikut Nak Diki. Ucap ayah Siti. Yang dibalas anggukan oleh Diki. Maafkan Siti Nak Diki. Ucap ayah Siti. Membuat Diki menoleh ke ayah mertuanya. Gak apa-apa ya Siti berhak bahagia. Saya belum bisa bahagiain Siti. Saya yang minta maaf ke bapak dan ibu. Ucap Diki membuat ayah Siti menarik nafas panjang. Tapi Siti gak pantas melakukan ini semua sama kamu Nak Diki. Apalagi Siti tega ninggalin anaknya yang masih kecil. Ucap ibu mertua Diki yang dibalas senyuman oleh Diki. Gak apa-apa kok Buk Adit anak yang baik saya gak merasa terbebani. Alhamdulillah Adit mengerti ayahnya bekerja. Jadi gak rewel gak nakal Bu. Ucap Diki sambil tersenyum. Oh iya Nak Diki kami kesini mau meminta. Adit. Diki langsung kaget mendengar ucapan ibu mertuanya. Tapi Diki menggeleng tanda tidak mau ibu mertuanya mengambil Adit. Kamu boleh kok Nak kapanpun mengunjungi Adit. Biarkan kami yang merawat Adit. Ucap ayah mertua Diki. Apa bapak dan ibu kesini? Karena disuruh Siti mengambil Adit ucap. Diki bertanya kepada mertuanya. Kedua mertua Diki saling pandang karena kebingungan mau jawab apa. Enggak kok Nak Diki kami berdua kesini karena mau melihat Adit kok. Elak ibu mertua Diki. Udahlah Pak Bu gak usah berbohong. Aku sudah tahu kok gimana Siti. Bapak sama ibu juga memandang saya sebelah mata kan. Karena saya orang gak punya. Gak seperti Dodik pacarnya Siti. Tapi ada satu hal yang harus bapak dan ibu ketahui. Saya masih bisa nafkahi dan mengurus anak saya walaupun saya sendiri. Ucapan Diki membuat kedua mertuanya sangat kaget. Bukan begitu Nak Diki ucapan ibu mertua. Diki terhenti tiba-tiba karena bapak mertua. Diki memberi isyarat kepada istrinya untuk diam. Baiklah Nak Diki coba Nak Diki pertimbangkan saja dulu. Jika Adit bersama kami Nak Diki gak repot-repot ngurus Adit untuk bekerja. Leluasa mau kemana saja. Ucap ayah mertua Diki, yang dibalas gelengan oleh Diki. Terima kasih Pak Buk atas kebaikan Bapak Ibu, ucap Diki. Lalu Diki mengambil Adit dari gendongan ibu mertuanya. Merasa suasana nggak baik-baik saja. Kedua orang tua Siti memilih untuk pamit pulang, karena merasa nggak enak hati kepada Diki. Setelah orang tua Siti pergi dari rumah Diki, Diki langsung mengatur nafas yang menahan emosi kepada orang tua Siti. Apapun yang terjadi, kamu tetap sama ayah ya Nak. Ayah lebih percaya kamu dijaga sama Ibu Pulan dan Pak Roselan. Daripada kamu dijaga sama ibu kamu sendiri Nak. Dengan mendumel ada-ada saja kelakuan Siti. Bisa-bisanya menyuruh orang tuanya untuk mengambil Adit dari aku. Ucap Diki dengan nada emosi. Setelah kejadian itu Diki merasa tidak tenang takut Adit dibawa Siti. Karena Diki tahu kalau Siti nggak akan mungkin berhenti untuk mengambil Adit dengan cara apapun. Sepanjang Diki menjalankan proyek yang disuruh Pak Roselan. Biar Diki fokus dengan pekerjaannya. Atas permintaan Bu Pulan istri Pak Ruslan. Diki disuruh tinggal sama Adit di rumahnya. Tanpa harus membawa Adit kemana-mana. Setelah menjalankan proyek hampir selesai. Diki dan Pak Ruslan duduk di teras sambil menikmati kopi. Gimana Diki proyek yang kamu jalankan lancar kan? Alhamdulillah Pak lancar. Saya terus mohon bimbingannya ya Pak. Mungkin sekitar 2 minggu lagi sudah selesai semua Pak. Ucap Diki yang dibalas anggukan oleh Pak Ruslan.
Oh iya, gimana istri sama mertua kamu? Apa masih datang mau ambil Adit? Ucap Pak Roselan. Nggak tahu Pak, saya setiap hari pulang ke sini, jadi saya nggak tahu apa mereka datang ke rumah. Tapi mending begini dulu Pak, biar saya bisa fokus mikir proyek aja Pak. Ucap Diki ke Pak Ruslan. Walaupun saya sama Adit merepotkan Bapak sama Ibu, ucap Diki. Enggaklah, Diki nggak merepotkan kok. Lihat ibumu, dia senang dan gembira Adit berada di sini. Makanya dari awal ibumu meminta kalian berdua tinggal di sini. Ucap Pak Ruslan yang dibalas senyuman oleh Diki. Pak Ruslan dan Bu Wulan bukan keluarga melainkan orang lain, tapi menganggap saya dan Adit dianggap seperti keluarga sendiri, dan keluarga sendiri seperti orang lain. Ucap Diki dalam hati, dan menghela nafas pelan. Udah nggak usah kamu pikirin biar nggak suntuk. Mikirin yang bermanfaat dan yang penting-penting aja. Seolah-olah Pak Roselan tahu apa yang sedang difikirkan Diki. Iya, Pak, makasih untuk semuanya, Bapak sudah banyak membantu saya dan Adit, ucap Diki. Iya, udahlah, nggak usah difikirkan, ayo kita lanjutkan ngopinya, keburu dingin. Ucap Pak Ruslan yang dibalas anggukan oleh Diki. Diki melihat Bu Wulan keluar dari kamar. Diki pun bertanya, "Buk, Adit mana?" "Ada di dalam, masuk aja, Dik." Ucap Bu Wulan yang dibalas anggukan oleh Diki. Diki pun bergegas menghampiri putranya. Dan Bu Wulan berjalan menghampiri suaminya. Diki sesampainya di depan pintu kamar dan membuka pintu kamar. Ceklek. Diki melihat Adit sedang tertidur dengan posisi terlentang. Diki pun tersenyum melihat putranya. Dan Diki pun merebahkan badannya di samping putranya. Dan mencium pipi putranya. "Seharian ini kita baru bisa ketemu, Nak. Ayah fokus kerja, maafin ayah ya Nak. Tapi ini semua buat kamu Nak," ucap Diki. Detik itu pun Adit menggeliat dan tahu ayahnya ada di sampingnya. Adit pun tertawa, membuat Diki pun tersenyum. "Putranya ayah kebangun ya, keganggu sama ayah ya Nak?" "Gak apa-apa ya ayah ganggu, soalnya ayah kangen seharian gak ketemu." Di saat itu pun Diki menggendong putranya dan menciumi pipi Adit. Di sisi lain Bu Wulan sedang gelisah. "Mas, aku sedih Mas," ucap Bu Wulan. Membuat Pak Roselan menoleh ke istrinya. "Sedih kenapa?" tanya Pak Ruslan. "Ini soal Adit Mas." "Kenapa dengan Adit?" "Aku sayang banget sama anak itu Mas," ucap Bu Wulan. "Terus masalahnya di mana?" ucap Pak Roselan. "Aku takut Adit pergi setelah Diki menyelesaikan proyeknya." Membuat Pak Roselan diam sejenak dan memegang dan mengelus tangan istrinya yang sedang bersedih. Dan ternyata Diki mendengar percakapan Bu Wulan dan Pak Roselan tanpa mereka berdua sadari. Insya Allah Diki itu anak yang baik walaupun dia pergi. Kita masih dibolehkan bertemu Adit. Kalau kita mau mengadopsi Adit itu tidak mungkin. Karena ibu lihat perjuangan ya Diki dari istri dan mertuanya. Mati-matian mempertahankan anaknya biar tetap bersama Diki. Ucap Pak Ruslan kepada istrinya. Yang dibalas anggukan oleh istrinya. "Entar kita adopsi anak aja dari panti asuhan kalau Diki sudah menikah lagi." Usul Pak Ruslan kepada istrinya. Membuat Bu Wulan terdiam sejenak. "Tapi nggak ada yang kayak Adit Mas di panti," ucap Bu Wulan membuat Pak Ruslan terkekeh. "Dulu kamu kan juga nggak kenal sama Adit. Begitu gendong langsung sayang," ucap Pak Roselan membuat istrinya mengangguk. Di balik pintu Diki tersenyum karena mendengarkan percakapan mereka berdua. Membuat Diki merasa percakapan Pak Roselan dan Bu Wulan menghargai Diki dibandingkan orang tua Siti. "Banyak yang sayang sama kamu Nak, walau kamu gak diinginkan ibu kamu Nak," ucap Diki dalam hati dan Diki memeluk dan menciumi pipi putranya. Keesokan harinya Diki berangkat ke proyek. Sesampainya di sana Potter sudah ada di sana. Potter dan Diki ngobrol selesainya jam pulang kerja. Karena hari ini proyeknya sudah selesai. "Akhirnya Dik selesai juga," ucap Potter. "Ya Ter, aku gak menyangka secepat ini proyeknya udah jadi. Terima kasih banyak ya Ter bantuannya," ucap Diki kepada Potter. "Oke siap, santai aja Dik," ucap Potter. "Oh iya Dik, kamu gak pingin kuliah Dik?" tanya Potter. "Aslinya pingin tapi aku gak punya uang buat kuliah. Dulu udah sempet mau kuliah tapi apa Dik?" tanya Potter penasaran. "Dulu mau kuliah, bapak sakit-sakitan terus ibu banting tulang bekerja. Aku nggak ada biaya buat kuliah, orang tua aku udah tua. Jadi aku putusin aku cari kerja aja biar bisa buat bantu keuangan keluarga." "Oh gitu ceritanya," ucap Potter. "Ya udah ayo kita balik, udah sore." Aku langsung mau menghadap Pak Roselan dulu, ucap
Diki kepada Potter yang dibalas anggukan oleh Potter. Kamu mau ikut ke Pak Ruslan gak, Tar? Enggaklah Dik, istriku lagi hamil, aku di rumah aja nemenin istri aku, ucap Potter. Oke Tar, kalau begitu aku titip salam aja buat Putri ya. Oke beres Dik. Setelah ngobrol panjang lebar keduanya sama-sama kembali pulang.